Hai para Interisti, selamat datang di channel Interisti. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Matteo Darmian akan absen dalam pertandingan melawan Roma karena cedera otot soleus di kaki kirinya. Diagnosis untuk bek kanan Nerazzurri itu muncul sore ini setelah tes instrumental dilakukan di Institut Humanitas di Rozzano. Sebuah pukulan telak bagi Christian Cifu. Setelah kiper Di Gennaro cedera pergelangan tangan, pelatih Inter Cifu juga tidak akan diperkuat bek kanan Matteo Darmian. Pemain Nerazzurri tersebut menjalani tes sore ini di Humanitas Institute di Rozzano, Milan. Hasil tes menunjukkan adanya cedera otot soleus di kaki kirinya. Kondisinya akan dievaluasi ulang setiap hari, tetapi jelas ia akan absen pada pertandingan hari Minggu melawan Roma di Olimpico. Menjelang pertandingan antara Roma melawan Inter, kabar terbaru dari lapangan menyebutkan bahwa Gasperini bersatu kembali dengan Wesley, sementara Cifu menghindari risiko turam. Hanya terpaut 3 poin, Roma dan Inter mengincar kemenangan krusial. Pertandingan yang dijadwalkan pada hari Minggu 19 Oktober ini akan mengungkap banyak hal tentang potensi target kedua tim. Gasperini akan bermain tanpa Bailey, tetapi Wesley dan Angelino sudah kembali, sementara Cifu tidak akan mengambil risiko memainkan Thuram. Pemain Prancis itu sedang dalam pemulihan yang baik, tetapi Nerazzurri tidak ingin memaksakan kepulangannya. Ia akan tersedia untuk pertandingan 25 Oktober melawan Napoli jika semuanya berjalan lancar. Marcus Thuram berada di Appiano kemarin ketika Inter melanjutkan latihan. Demikian pula, sehari sebelumnya, hari libur bagi rekan-rekan setimnya, pemain Prancis itu tidak mendapatkan istirahat karena ia berusaha mengatasi masalah ototnya dan dapat kembali bermain untuk Cifu. Thuram melanjutkan terapi yang dipersonalisasi, pemulihannya berjalan dengan baik, tetapi semua orang di Nerazzurri sepakat bahwa tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Cedera hamstring di kaki kirinya yang terjadi saat pertandingan Liga Champions melawan Slavia Praha menyebabkan Marcus absen dalam pertandingan melawan Cremonese. Dan itu perlu diatasi dengan sangat hati-hati, jadi tujuan utamanya tetap pada pertandingan super melawan Napoli di Stadion Maradona pada tanggal 25 Oktober. Jika semuanya berjalan dengan baik, Thuram akan dapat tampil dengan kekuatan penuh. Rapat pemegang saham menyetujui laporan keuangan terbaik Inter sepanjang sejarah. Sejak era Ernesto Pellegrini, klub Nerazzurri belum pernah mencatat laba sebesar laba tahun ini. Pada musim 2024-2025, laba bersih klub sebesar 35 juta euro. Berbanding terbalik dibandingkan dengan musim sebelumnya yang mencatat kerugian sebesar 36 juta euro. Perbedaannya bukan disebabkan oleh pemangkasan biaya, melainkan oleh lonjakan pendapatan. Meskipun musim 2024-2025 berakhir dengan rasa pahit di mulut para penggemar, yaitu dengan kalah di final Liga Champions, peringkat kedua Serie A, semifinal Coppa Italia, final Piala Super Italia, dan babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Walaupun mengakhiri musim dengan tanpa gelar, namun performa ini selain menegaskan soliditas proyek olahraga klub juga mendorong pendapatan menjadi 546 juta euro. Ini juga merupakan rekor bukan hanya untuk Inter, tetapi juga untuk sepak bola Italia secara keseluruhan. Rekor sebelumnya dipegang Juventus di musim pertama Ronaldo di musim 2018-2019 dengan pendapatan 464 juta euro. Presiden BP Marotta berpendapat, hasil ini mencerminkan kekuatan strategi kami yang didasarkan pada keberlanjutan, efisiensi operasional dan memaksimalkan sumber daya kami. Oktri telah memberikan profesionalisme, visi strategis, tata kelola yang solid dan disiplin keuangan kepada klub. Prinsip-prinsip inilah yang harus kami jadikan dasar kerja kami untuk memastikan hasil bersejarah ini dapat terulang dalam jangka panjang, ungkapnya. Inter Milan bersiap hadapi tawaran Januari nanti dari Premier League untuk bek mereka asal Jerman. Bintang muda Inter Milan Jan Bisek dilaporkan dapat meninggalkan klub pada Januari setelah kehilangan kepercayaan dari pelatih baru Christian Cifu. Menurut Corriere Sporto via Voce Inter 1908, kepergian Bisek pada musim dingin ini menjadi kemungkinan yang nyata. Selain itu, beberapa klub Premier League termasuk Crystal Palace tetap tertarik pada bek kanan berusia 24 tahun tersebut.
Di tempat lain, raksasa Bundesliga Eintracht Frankfurt juga ikut dalam perburuan dengan klub Jerman tersebut mempertimbangkan untuk merekrut mantan bintang Aarhus pada Januari. Inter Milan bersiap menghadapi tawaran musim dingin untuk Jan Bisek yang hanya tampil 1 kali di Serie A musim ini. Memang pemain pinjaman Manchester City Manuel Akanji telah mengambil alih posisinya di lini pertahanan Inter. Sementara itu, Bisek sangat ingin tampil untuk Jerman di Piala Dunia FIFA musim panas mendatang. Oleh karena itu, ia membutuhkan kesempatan bermain reguler di tim utama, terutama setelah Julian Nagelsmann mengeluarkannya dari daftar skuad Oktober. Bisek raporli tidak akan ragu untuk meninggalkan San Siro kecuali ia berhasil merebut kembali posisinya sebagai starter dalam 2 bulan ke depan. Oleh karena itu, pindahan ke Premier League bisa menjadi opsi, dengan Inter mungkin tidak akan menurunkan harga permintaan 30 juta euro. Serangan Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu terus menampilkan performa di level historis. Setelah mencetak 22 gol dalam 8 pertandingan Serie A pertama mereka, Nerazzurri telah menyamai produktivitas serangan Inter era Gigi Simoni pada musim 1997-1998, salah satu tim paling legendaris di era modern. Rata-rata 2,8 gol per pertandingan menempatkan mereka di antara tim-tim paling produktif di Eropa, hanya tertinggal dari Bayern Munchen dan Eintracht Frankfurt. Menurut statistik terbaru dari Voce Internews, tendangan bebas dan tendangan sudut jadi senjata utama dalam revolusi Cifu. La Gazzetta dello Sport menyoroti efisiensi mematikan Inter baik dalam permainan terbuka maupun dari tendangan bebas dan tendangan sudut, yang menjadi senjata utama dalam kesuksesan awal Cifu. Nerazzurri memimpin Serie A dalam gol sundulan 5 dan gol dari tendangan sudut 4. Menggabungkan kehadiran fisik dengan umpan presisi dari sayap. Dengan Lautaro Martinez dan kawan-kawan yang berkontribusi secara teratur, Inter telah menemukan kembali perpaduan kreativitas dan agresivitas yang pernah mendefinisikan skuad Simoni yang bersaing untuk triple.